sobat penonton, dengan kami Suara Kita TV. Selamat datang di acara obrolan asyik, persembahan dari kelompok ganjil kelas 10-2. Di acara ini kita bakal seru-seruan bareng dengan berbagai segmen menarik, mulai dari iklan, pementasan, tanya jawab, hingga berita nyata yang pastinya penuh makna dan penuh hiburan. Jangan kemana-mana dengan Suara Kita TV. Pagi hari itu, Pak Awan masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Seperti biasanya, dengan menggunakan kacamata tebal dan rambut jambul pendek yang sedikit bergelombang, ia berdiri sambil menyapa siswa-siswinya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Setelah memastikan kondisi siswanya di kelas siap untuk menerima materi, Pak Awan pun memulai membukanya dengan sebuah pertanyaan. Oke anak-anak, sebelum masuk materi pada hari ini, Bapak mau nanya ke kalian semua. Kira-kira jika kalian menjadi orang kaya, punya banyak uang, lalu punya lahan yang luas, kira-kira apa nih yang bakal kalian lakuin? Ayo, siapa yang menjawab? Saya, Pak. Saya akan memaksimalkan lahan kebun saya, Pak. Saya akan menanami berbagai macam pohon, Pak. Seperti pohon sawit, pohon karet, pohon tembakau, dan sejenisnya. Bapak, kalau saya akan menanami berbagai tanaman karet dan mempekerjakan banyak petani agar hidup mereka sejahtera. Bagus. Nah, coba sekarang kamu ya, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan jika kamu jadi orang kaya nanti? Pak, kalau saya punya banyak uang, saya akan membeli banyak mesin penebang. Loh, kenapa kamu ingin membeli mesin penebang? Supaya saya bisa menebang berbagai macam tumbuhan yang ada di kebun saya, Pak. Sehingga saya bisa mendirikan suatu bangunan seperti pusat perbelanjaan, apartemen, restoran, dan sejenisnya. Bukannya itu yang dilakukan para pejabat dan konglomerat di luar sana, Pak. Loh, tapi itu kan akan menghabiskan lahan hijau di negeri ini. Menurut saya tidak juga, Pak. Kan masih ada Alvin dan Kurnia yang masih mau membuka lahan perkebunannya jika mereka sukses nanti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko. Di sini adakah kuli bangunan yang lain? Wah, nampaknya saya sendiri kuli bangunan di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, orang-orang tuh mikirnya liburan itu penghilang stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang nyiapin rencana mau kemana. Tapi kalau saya nyiapin alasan buat menghindari liburan. Anak saya minta liburan. Pak, ayo ke depan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah ketangkep ban perahu. Perahunya bocor. Nah, Bapak mana? Biar nanti Bapak nggak punya duit. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya ajak ke tempat kerja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego jadi robot. Kalau anak saya jadi kontrakan. Pas pulang ditanyain sama istri. Udah pulang. Gimana mainnya sama Bapak hari ini? Mantap, Mama. Pokoknya nanti kalau bisa gede, aku mau jadi kuli. Masa anak perempuan mau jadi kuli sih? Gak apa-apa makan, emansipasi. Emang anak saya jarang liburan jadi norak. Kemarin aja mandi bola mau bawa andu. Istri saya langsung ngomong. Ayo Mama, mandi bola sama andung kan udah disediain. Udah jangan berbentar. Biar buat ngelap keringet aja. Oke deh. Bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan ya di acara ini. Bagi saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak? Saya bisa ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur langsung terbayang hal-hal yang indah. Tapi kalau di rumah saya terbayangnya hanya cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini. Bapak mah curang. Kalau udah nginep di hotel, makan nasi kotak setiap hari, terus naik lift juga. Nah, bapak kan kerja. Kerja. Kan tadi Jakarta banjir. Iya banjir, bapak kan ke Jakarta naik tongkang. Anak saya itu sering protes ke saya. Kalau dia itu ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau anak yang lain ingin tahu Dufan, lantas dibawa ke Dufan. Kalau anak saya ingin tahu Dufan, saya bawa dia ke warnet. Nah itu tuh yang katanya Dufan itu. Ya udah yuk kesana yuk Pak.
Nanti anak kalau kita punya duit. Tapi saya jadi tahu dari warnet, ternyata di depan itu banyak sekali wahana. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau sampai mandor saya tahu pasti dibongkar itu. Soalnya kalau saya masang batu bata miring pasti dimarahi. Ini orang dengan sadar dan malah sengaja ngebuat rumah miring. Itu anak proyek mana sih yang buat? Bikin malu komunitas saja. Saya Eko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama kami, saya Ajeng Aula Fitriani dan partner saya Areta Ramadhanti. Pertanyaan pertama, apa sih tujuan dari teks anekdot itu? Ini aja aku kasih tahu. Tujuan dari teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik atau sindiran secara lucu dan menghibur. Gitu, Jeng. Oh gitu, aku jadi ngerti. Makasih Areta. Sama-sama. Ditunggu tanya jawab berikutnya. See you! Mas, roti bikinannya kok keras banget sih? Kayak roti yang lupa ditutup plastik. Iya nih Bun, soalnya aku lupa pakai mentega andalan kita nih. Sebentar ya, aku ambilin dulu. Selamat pagi Mas Fabio, saatnya bikin sarapan Bunda Capio jadi lembut dan enak. Loh? Loh, menteganya bisa ngomong. Aku nggak lagi ngelindur kan? Enggak dong Bunda Capio, aku ini mentega lumer lembut, bikin roti wangi, lembut dan rasanya nagih banget. Oke deh. Nah, ini sekarang cobain, pasti rasanya udah beda. Oke. Enak nih, lembut, gurihnya pas, wangi banget lagi. Hehehe, itu dia kelebihanku, bikin sarapan biasa jadi luar biasa. Mentega lumer lembut, teman setia setiap pagi, lembutnya nyata, rasanya juara. Lumer lembut bikin hari jadi hangat. Selamat siang, selamat datang pada Breaking News Suara Kita TV. Perkenalkan, saya Grace Brigita Hosana dan rekan saya Johan Revano. Berita terkini, pasien lupa orang tua karena kecanduan ponsel. Kamis, 17 Oktober 2019. Selain di Bandung Barat, Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Dr. Ari Zainuddin Surakarta juga menerima pasien kecanduan ponsel. Tahun ini, jumlah pasien tersebut makin meningkat. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak Remaja RSJD, Dr. Ari Zainuddin Surakarta, Alia Himawati, mengatakan fenomena tersebut sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Namun, belakangan fenomena tersebut makin marak. Waktu dulu ada, tapi sedikit. Semenjak tahun ajaran baru ini, ada 35 anak, sehari bisa 1-2 anak yang berobat. Kondisi gangguan kejiwaan mereka berbeda-beda. Pasien dengan kondisi yang sangat parah bahkan tidak mengakui dan menganiaya orang tuanya. Orang tuanya tidak dianggap. Dia bilang dia itu turun dari langit. Isi pikirannya itu ada di game itu. Bahasanya bahasa game itu. Kebanyakan pasien tersebut kecanduan game ekstrim. Mereka tidak mau makan hingga tidak mau sekolah. Kalaupun sekolah, mereka ingin segera pulang untuk bermain game. Ada yang datang ke sekolah untuk bermain game, karena di sekolah ada wifi gratis, sementara wifi di rumahnya sudah diputus oleh orang tuanya. Penanganan pasien kecanduan ponsel ini dilakukan sesuai dengan gejalanya. Pertama, pasien harus mengakui jika dirinya kecanduan ponsel, setelah itu diberi obat. Kondisi kecanduan ini membuat
cairan otak atau sistem kerja saraf tidak seimbang. Langkah farmakoterapi atau pemberian obat ini yang paling cepat untuk menyeimbangkan. Untuk pasien rawat jalan, kita beri kontrak kegiatan. Sehari ngapain saja? Sehari pegang ponsel hanya boleh 2 jam. Sebagai langkah pencegahan, dia menghimbau kepada orang tua agar menjauhkan ponsel dari anak sejak dini. Saat ini, banyak orang tua yang menggunakan ponsel terlalu dini. Demikian berita siang hari ini. Saya Johan Revano dan rekan saya, Grace Brigita Hosana, kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Hai. Oke guys, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan tanya jawab. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rasya Salmi Pasha. Di samping saya ada. Dan saya Dava Ramadan Putuhena. Oke, pertanyaannya itu adalah apa itu yang dimaksud dengan simpati? Oke, jadi simpati itu adalah perasaan iba atau kasihan terhadap seseorang yang sedang mengalami kesusahan nih. Oke, makasih ya untuk jawabannya. See you semuanya, sampai jumpa di sesi tanya jawab selanjutnya. Bye-bye. Hari ini kamu ulangan susulan dulu ya. Kenapa Bu? Karena waktu itu kamu gak beruntung. Nanda, lihat apa kamu di bawah meja? Maaf Bu, saya lihat buku karena saya belum belajar. Kamu nyontek ya? Mau jadi apa besar nanti? Saya mau jadi pejabat Bu. Bagaimana jika kamu ingin menjadi pejabat? Ulangan sepertiannya kamu ngepek. Maaf Bu, saya nggak akan ulangi lagi. Ulangin lagi ulangannya. Ya Bu. Halo semua, balik lagi di sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Eva Santika. Saya Areta Safagrena. Jadi, apa saja ciri bahasa teks eksposisi? Yaitu kalimat yang menggunakan fakta, data, dan kata yang bersifat logis. Baik, jawabannya sudah sangat tepat. Jadi, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, capek banget ya. Ingat gak bisa habis nih tadi. Iya nih, haus juga. Tenaga udah habis. Aduh, apaan tuh? Ya tuh, kok hari? Nah ini yang bisa gantiin yang di dalam tubuhan sih. Iya nih, ayo, ayo, cobain. Pokari, ion yang menggantikan, segar yang menyegarkan. Selamat siang, selamat datang pada Breaking News Suara Kita. Perkenalkan, saya Davin dan rekan saya Renata, ingin memaparkan berita siang hari ini. berita terkini. Pasien anak kecanduan ponsel bertambah di Rumah Sakit Jiwa Solo pada hari Kamis, 17 Oktober 2019. Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Dr. Arif Zainuddin, Solo, Jawa Tengah, mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah pasien kecanduan ponsel. Dalam 3 bulan terakhir, bahkan sudah ada 35 pasien kecanduan ponsel yang berobat ke RSJD Solo.
Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja RSJD, Dr. Alis Zainuddin, Alia Himawati mengatakan, dulu pasien kecanduan ponsel baru ada 1 orang dalam sepekan. Sekarang, dalam 1 hari bisa 1-2 pasien. Semuanya merupakan anak-anak usia sekolah. Ini kan tahun ajaran baru mid semester kemarin sudah sampai ada 35 anak yang sampai rawat inap. Kemarin sudah ada 2 anak yang rawat inap, sekarang sudah pulang. Pasien yang rawat inap tersebut terdiri dari 1 siswa SMP dan 1 siswa SMA. Adapun pasien rawat jalan paling kecil usianya 10 tahun. Puluhan pasien tersebut berasal dari Solo dan sekitarnya. Dia menyebutkan, ciri-ciri anak kecanduan ponsel biasanya orang tuanya sudah tahu si anak pegang ponsel terus. Selanjutnya, anak sudah tidak bisa melakukan fungsi tugasnya sebagai anak sekolah seperti biasa, seperti membolos sekolah, tidak mau sekolah, tidak mau belajar. Selain itu, anak mengalami gangguan emosi dan kesulitan tidur. Menurutnya, dalam menangani pasien kecanduan ponsel disesuaikan dengan gejala yang muncul. Gejala bisa berbeda pada setiap anak. Misalnya, gangguan emosi dan sulit tidur diatasi terlebih dahulu. Ada beberapa langkah yang kami lakukan untuk mengatasi gangguan emosi itu. Salah satunya dengan farmakoterapi. Setelah itu langsung masuk ke terapi pelaku. Pada awalnya, terkadang anak merasa tidak kecanduan ponsel dan merasa baik-baik saja. Langkah pertama sebelum masuk ke terapi perilaku, selanjutnya anak harus mengakui kalau kecanduan ponsel. Alia mengatakan, ponsel terapi tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Untuk farmakoterapi, paling tidak 2 pekan agar pasien lebih stabil. Sepekan pertama sudah bisa mulai terapi perilaku dan berlanjut paling tidak 6 bulan. Ada kontrak apa yang harus dilakukan pasien? Misalnya, untuk anak yang masih sekolah, dulu boleh pegang ponsel setiap saat. Sekarang, hanya boleh pegang ponsel 2 jam sehari. Apapun alasannya. Alia menambahkan, orang tua perlu melakukan upaya dan memberi contoh untuk mencegah agar anak tidak kecanduan ponsel. Meskipun begitu, praktiknya agak susah dan karena tugas-tugas sekolah terkadang memakai gawai. Cara mencegahnya dengan menggunakan gawai hanya untuk tugas-tugas sekolah. Kemudian, pada jam-jam tertentu, harusnya di keluarga tidak pegang ponsel semua. Kalau orang tua pegang ponsel, anaknya tidak boleh. Ya sama saja ujarnya. Demikian berita yang kami sampaikan. Saya Davin. Saya Renata. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Pada sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Zalika Karina dan Karina Kaydenisha Asma. Di sini saya akan menanyakan kepada Karina tentang apa itu komik strip. Komik strip adalah urutan gambar yang diatur oleh dalam panel-panel untuk menyampaikan cerita yang singkat, humor, atau penentukan narasi. Baik, terima kasih kepada Karina atas jawabannya. Semoga dapat menambah wawasan para pemirsa yang sedang menonton video ini atau menyaksikan video ini. Sampai jumpa di sesi tanya jawab selanjutnya. Seorang guru bimbingan konseling memanggil Dedi, salah seorang siswa kelas 10 yang diketahui sering melakukan pelanggaran di sekolah. Kala itu, mereka berdua sedang berada di ruang BK. Jadi, ibu sering mendengar laporan bahwa kamu sering tidak mengerjakan PR dan tidur di kelas. Apa itu benar? Iya bu, bener. Saya sering nggak mengerjakan tugas, terus tidur di kelas juga. Nah, bukan selepas SMA kamu ingin menjadi polisi? Nah, ibu tahu. Status ini kamu yang buat kan? Jadi kamu jangan buang sampah sembarangan. Teman-temannya lah juga buang sampah sembarangan kok. Tapi kamu tidak harus ikut-ikutan melakukan hal buruk seperti teman-teman yang lain. Apalagi cita-cita kamu sebagai pelayan. Kamu harus menjaga kebersihan. Justru saya bercita-cita jadi pelayan, jadi saya buang sampah sembarangan. Maksud kamu apa? Lah, kalau banyak sampah berserakan lalu menyebabkan banjir, lalu kalau banjir, saya akan membuat perahu kecil lalu menawarkan jasa saya kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan menyeberang. Dasar kamu, kita tuh harus menjaga kebersihan di sekitar lingkungan kita. Halo guys, aku Alvina Putri Kamara. Aku Zahriani Afiza. Sekarang mari kita lanjutkan sesi kuis hari ini. Pertanyaan terakhir, apa itu infografik? Infografik berfungsi untuk menyajikan informasi atau data secara visual agar lebih mudah dipahami. Bingo, jawabannya benar. Itu dia sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.
Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara obrolan asyik hari ini. Terima kasih yang sudah menonton setia Suara Kita TV yang menyaksikan penampilan dari kelompok 102. Semoga di acara hari ini dapat menambah wawasan, tawa, dan semangat untuk kalian. Dadah, selamat beraktivitas kembali.